Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Dari manakah datangnya keberanian untuk tetap setia ketika iman ditantang oleh kekuatan yang jauh lebih besar? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Rabu 21 Januari 2026. Perayaan wajib Santa Agnes dan hari keempat Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Kristiani. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab pertama Samuel bab 17 ayat 37 dijumpai suatu peneguhan. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dalam bahasa Ibrani, pengalaman ini berkaitan dengan kata bitah yang berarti percaya dengan sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Keberanian Daud dalam konteks ini lahir bukan dari kekuatan fisik, melainkan dari kepercayaan kepada Tuhan yang setia pada umatnya. Selanjutnya, Injil Markus bab 3 ayat 5 menunjukkan kedegilan manusia. Yesus merasa sedih karena kedegilan hati mereka. Injil Markus ini memakai kata Yunani sklerokardia yang mempunyai arti hati yang mengeras atau ketertutupan batin yang menolak karya Tuhan, bahkan ketika kebaikan hadir di depan mata. Dalam kitab pertama Samuel bab 17 ayat 37 tersebut dijumpai kata kita yang berarti percaya dengan sikap menyerahkan diri sepenuhnya. Dari Injil Markus bab 3 ayat 5 dikenal kata Yunani sklerokardia yang berarti hati yang mengeras atau ketertutupan batin yang menolak karya Allah, bahkan ketika kebaikan hadir di depan mata. Oleh karena itu, hari ini melalui kitab pertama Samuel bab 17 ayat 37 dan Injil Markus bab 3 ayat 5, kata Ibrani bitah dan kata Yunani sklerokardia
dihubungkan dalam posisi saling berhadap-hadapan, dalam arti bahwa iman yang hidup bertumbuh semata-mata dari kepercayaan yang terbuka, bukan dari hati yang mengeras oleh ketakutan atau kuasa. Letak tradisi suci. Kisah Daud dalam 1 Samuel berasal dari tradisi Israel sekitar abad ke-10 sebelum Masehi yang menegaskan bahwa Allah berpihak pada yang kecil dan setia. Injil Markus disusun pada abad pertama, memperlihatkan konflik Yesus dengan struktur religius yang kehilangan kepekaan. Sementara itu, Santa Agnes, martir muda gereja perdana, yang dirayakan hari ini, menjadi saksi bahwa iman yang murni dan teguh mampu mengalahkan tekanan kekuasaan. Rumusan dalam bahasa Latinnya adalah non vi sed fide, artinya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan iman. Nama Agnes merupakan sumber inspirasi yang berasal dari kata Yunani hagne, yang berarti murni, tidak bernoda, yang mengingatkan akan semangat kemurnian itu sendiri. Nama Agnes berakar dari bahasa Yunani hagne, yang artinya murni. Ini bukan kebetulan, sebab pada masa hidupnya, abad ketiga Masehi, iman Kristen masih dalam perjuangan menghadapi tekanan kekuasaan. Dan doa pada waktu itu banyak dirumuskan dalam bahasa Yunani sebelum kemudian diwariskan ke dalam bahasa Latin. Sharing singkat. Sebagai ASN, aparatur sipil negara, dulu istilahnya PNS, pegawai negeri sipil, yang senantiasa berhadapan dengan pihak luas. Saya belajar banyak dari berbagai interaksi bahwa keberanian sejati sering tampak dalam pilihan sunyi, yakni tetap jujur, setia, dan bersikap lembut meski banyak orang atau publik atau dalam konteks sekelompok orang mendorong kompromi-kompromi tertentu. Kesetiaan kecil itu ternyata memiliki daya kesaksian yang besar. Refleksi.
Pertama-tama dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 37 dijumpai kata Ibrani bitah, berarti percaya dengan sikap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sabda hari ini mengajak kita bertanya secara reflektif, apakah kita masih memiliki bitah dalam arti kepercayaan penuh kepada Tuhan itu? Di manakah bitah kepercayaan penuh pada Tuhan? Kedua, dari Injil Markus bab 3 ayat 5 dijumpai kata Yunani sklerokardia yang bunyi arti hati yang mengeras atau ketertutupan batin yang menolak karya Allah, bahkan ketika kebaikan hadir di depan mata. Pertanyaan reflektifnya, dari mana datangnya keberanian untuk tetap setia ketika yang muncul itu sklerokardia atau hati yang mengeras? Untuk direnungkan kembali kenyataan ini, di tengah sklerokardia, hati yang mengeras, dan relasi yang buntu karena tuntutan kompromi, Tuhan masih menumbuhkan keberanian untuk tetap setia dalam iman. Panduan praktis hari ini, pertama-tama belajarlah berani percaya dan bertindak benar meski tidak populer. Kedua, iman yang tulus membuka jalan bagi persatuan dan kesaksian. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih, salam sehat, dan berkat Tuhan bagi Anda semua.